Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Novi di BBB, Belajar Bareng Bu Novi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingatkah kamu dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5 ya. Nah, salah satunya adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara, salah satunya adalah dengan permainan. Salah satu permainan yang dapat kamu coba yaitu bermain kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki, serta permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia yaitu makanan. Perhatikan cerita pada gambar berikut ini. Keempat gambar ini merupakan rangkaian cerita Udin dan teman-temannya. Pada gambar pertama menceritakan Udin dan teman-temannya sedang asyik bermain tanah. Lalu pada gambar kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanah, dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sementara Udin dan teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, gambar ketiga, Udin dan teman-temannya sedang makan bersama. Pada gambar keempat, teman Udin yang tidak mencuci tangan sebelum makan sedang terbaring sakit. Dari cerita ini dapat kita ketahui bahwa penyebab teman Udin yang sakit yaitu karena tidak menjaga kebersihan usai bermain tanah. Seharusnya setelah bermain tanah hendaknya mencuci tangan sebelum makan. Karena teman Udin tidak mencuci tangan, maka akibatnya bakteri pada tangan akan menempel pada makanan dan masuk ke dalam tubuhnya dan akhirnya akan menimbulkan penyakit. Berikut ini adalah aturan sebelum makan yang harus kita lakukan. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Dan jangan lupa kita harus senantiasa mencuci tangan sebelum makan ya, agar bakteri yang menempel pada tangan kita tidak termakan oleh kita. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan ya. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada makanan yang kita makan. Salah satu makanan yang baik untuk pertumbuhan yaitu susu. Susu adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Pada tabel berikut ini dapat diketahui bahwa perusahaan A menghasilkan susu kemasan per bulan yaitu 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan B yaitu 3.000 kotak dan perusahaan C yaitu 4.800 kotak. Perusahaan D yaitu 3.250 kotak dan perusahaan E yaitu 2.200 kotak. Dari tabel tersebut, mari kita tentukan berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D. Anak-anak, apakah sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Permasalahan pada soal ini dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Dengan cara letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompoknya.
Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama ya. Pertama-tama kita lihat dulu perusahaan A menghasilkan susu sebanyak 1.200 kotak. Lalu pada perusahaan D menghasilkan sebanyak 3.250 kotak. Selanjutnya kita jumlahkan bersusun ke bawah. Dimulai dengan satuannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Selanjutnya ratusan, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian pada bagian ribuan, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya yaitu 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Maka jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D yaitu sebanyak 4.450 kotak susu. Masih ingatkah anak-anak dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila sila pertama? Salah satu sikap pengamalan sila pertama Pancasila yaitu dengan senantiasa bersyukur. Apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita sebagai makhluk hidup? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dengan cara menjaga makan sesuai kebutuhan dan berdoa sebelum makan. Yang kedua yaitu menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan, dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Dan tentu masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.